Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Jurgen Klopp menancapkan prestasi terbaik dia dalam musim ke-7 bersama dengan The Reds Liverpool. Pencapaian seorang pelatih atau arsitek yang mengepalai tim yang punya nama besar seperti Liverpool. Ini terbilang luar biasa. 7 trofi atau 7 gelar yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Sebuah kesempurnaan yang dia dapatkan melengkapi prestasi terbaik dia setelah semalam di Stadion King Power di kota Leicester. Ini markasnya klub Leicester City. Jordan Henderson dan kawan-kawan meraih Community Shield. Dan mereka mengalahkan setru mereka dengan rivalitas yang tinggi yang terjadi pada musim kemarin dalam perburuan gelar juara di IPL, di mana Liverpool tertinggal 1 poin di belakang City yang menjadi juara di IPL. Akhirnya Liverpool melakukan penampilan yang impresif, luar biasa. Walaupun ini hanya sekedar orang boleh mengatakan Community Shield, ajang pemanasan sebelum melangkah ke partai resmi di IPL. Tapi apapun itu, Pep Guardiola sangat serius untuk memainkan starting 11 dia. Demikian juga dengan Klopp, karena mereka merasa ini trofi yang harus mereka raih. Mereka harus rebut. Ini sebuah prestisius bagi kedua tim. Dua tim yang digadang-gadang akan kembali menguasai arena atau percaturan di Liga Premier Inggris musim 2022-2023. Dan memang baik Liverpool maupun City berada di garis depan dengan kekuatan mereka, kedalaman skuad yang baik, ya, materi pemain di semua lini, termasuk arsitek, pelatih kepala yang sangat baik. Ya, antara Klopp dan Jurgen Klopp membuat laga di King Power ini patut untuk menjadi perhatian. Siapa yang siap benar-benar untuk bisa mengarungi ya, kompetisi paling glamor di dunia, Liga Premier Inggris. Walaupun mungkin orang bisa mengatakan bahwa kemenangan ini tidak serta-merta untuk bisa mengukuhkan bahwa Liverpool bisa menjadi juara di IPL. Tapi setidaknya Klopp bersama pasukannya sudah menegaskan, sudah mengirim sinyal bahwa Liverpool kembali siap untuk bisa berprestasi. Ya, menjadi yang terdepan untuk bisa meraih kembali trofi yang pernah mereka lakukan setelah 30 tahun tidak mendapatkan itu, dan mereka meraih di 2020. Dan sekarang mereka ada di garis depan. Boleh saja Manchester City kembali akan menjadi juara. Ini masih semua terbuka, termasuk tim-tim lain. Karena kompetisi belum dimulai. Tapi di sini menegaskan bahwa 2 kekalahan di pramusim yang terjadi di Liverpool, kalah dari MU di Bangkok dengan 4-0 dan terakhir kalah dari Salzburg, klub Austria dengan 1-0. Itu hanya semacam apa yang bisa dikatakan? Ya, uji coba semata bagi pola Klopp, bagi taktik Klopp untuk mencoba pemain-pemain mudanya, mendapatkan jam bermainnya lebih banyak, mencoba pemain-pemain yang baru didatangkan termasuk Darwin Núñez. Bagi semua klub, ini pramusim yang dijadikan sebagai ajang pemanasan saja. Jadi sekali lagi ini bukan jaminan. Dan itu tergambar bahwa beda sekali Liverpool bermain di pramusim kalau melihat dengan MU atau dengan Salzburg dengan pertandingan melawan City. Dengan City ini sudah seperti pertarungan yang sebenarnya yang terjadi di IPL. Dan Liverpool untuk keempat kalinya itu tidak kalah melawan City dalam masuk 2 tahun terakhir. Ya, karena di IPL musim lalu mereka bermain 2 kali draw. 2-2 di Anfield dan 2-2 di Etihad. Liverpool menang di semifinal Piala FA. 3-2 atas City. Dan sekarang mereka menang kembali dengan 3-1. Jadi sudah melalui 4 pertandingan itu City tidak menang. Dan Liverpool selalu mendapatkan hasil yang bagus. Kembali ke Jurgen Klopp. Ini pelatih Jerman yang luar biasa memang. Dia sudah meneruskan sejarah yang baik sekali. Ketika dia mulai datang dari Dortmund di 2015-16 menggantikan Brendan Rodgers. Itu memang sudah terlihat bahwa Liverpool sudah start dengan baik. Lolos ke final Piala Liga walaupun kalah dari City adu penalti. Kemudian lolos ke final di Liga Eropa walaupun kalah dari Sevilla saat itu. Tapi di sini sudah bisa kelihatan bahwa Klopp menaruh
harapan besar, ada pondasi yang kuat dia tanamkan untuk menuju ke 4 tahun seperti yang dia janjikan untuk bisa meraih gelar, dan itu dia buktikan bahwa mereka bisa mendapatkan UCL di 2019 dan kemudian IPL di 2020, dan berturut-turut mereka bisa mendapatkan gelar demi gelar ya, yang ada di Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub, kemudian pertama kali klub bisa mendapatkan Piala Liga Carabao Cup, juga Piala FA yang semua bermain di Wembley mengalahkan Chelsea, dan terakhir klub pertama kali bisa mengangkat juga trofi bersama dengan Liverpool di ajang Community Shield. Karena Community Shield ini sudah 16 tahun Liverpool tidak pernah meraihnya sejak 2006 ketika mereka mengalahkan Chelsea 1-2-1, dan kesininya mereka tidak pernah menang. Ada 2 kali memang di 10 tahun terakhir mereka bisa melaju, tetapi mereka kandas di 2019 dan 2020. Mereka kalah adu penalti 2019 melawan City di Wembley, dan setahun kemudian mereka kalah dalam Arsenal. Juga dengan adu penalti 5-4 juga bermain di Wembley. Dan pantas kalau Klopp merasa gembira dengan hasil yang dia peroleh ini, karena 7 piala dia sudah dapatkan sepanjang karir dia. Ya. IPL, kalau di lokal disabet semua. Piala Liga, Carabao ya. FA Cup, Community Shield sekarang. Kalau sudah di pentas Eropa, UCL. Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub, 7 gelar. Semua sudah dinikmati oleh Jurgen Klopp. Dan mereka mempersiapkan diri untuk tampil di laga pertama mereka, pembuka di IPL 2022-2023, akan bertarung melawan Fulham, tim promosi yang akan bertanding di Craven Cottage, markasnya Fulham. Tentunya Liverpool tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Berbahaya memang, biasanya klub-klub yang baru promosi ini termotivasi di laga-laga pertama, dan ini pasti Klopp mengetahui selalu akan sulit, tidak boleh menganggap enteng, dan mereka harus bisa melewati ini sebelum mereka ke Anfield untuk menjamu Crystal Palace di pekan kedua, dan bersiap dalam laga big match di pekan ketiga mereka, itu di 23 Agustus menghadapi Setan Merah Manchester United di Old Trafford. Karena pada musim yang lalu kita tahu bersama, mereka menang dengan besar 5-0 di Old Trafford dan 4-0 ketika bermain di Anfield. Tetapi di pramusim di Raja Manggala di Bangkok, City dengan pelatih baru, United dengan pelatih baru mereka, Erik ten Hag, itu menang dengan 4-0 melawan Liverpool. Tetapi sekali lagi, ini tidak menjadi jaminan, karena berbeda jauh kalau melihat Liverpool main di pramusim dengan yang bermain di King Power melawan City, dan City sama sekali tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Pep Guardiola. Erling Haaland yang tampil dimainkan sejak awal itu juga tidak bisa membuat gol. Pertahanan yang bagus dibangun oleh klub dengan bentengnya, ada Van Dijk, di sana ada Matip, di kanan ada Trent, Robo. Walaupun tidak punya Alisson Becker, Adrian bermain sangat bagus. Ada beberapa penyelamatan yang luar biasa diperlihatkan oleh Adrian. Ya. Kemudian di tengah juga Hendo memimpin dengan baik. Ada Fabinho dan Thiago. Artinya mereka bermain dengan taktik yang sangat baik. Ya. Heavy metal dari klub ini berjalan dengan bagus. Kemudian mengaktifkan tetap sama dengan 2 fullback mereka, Trent dan Robo. Yang membuat Cancelo dan Walker ini tidak banyak untuk naik. Karena terus mendapat tekanan di sana. Karena mereka juga berpikir untuk bagaimana mengatasi Mo Salah di kanan dan juga Luis Diaz yang ada di kiri, sehingga ini menyusahkan karena biasanya Cancelo ini pemain yang berbahaya. Kemudian di tengah juga taktik yang baik dijalankan dengan bagus oleh Fabinho yang terus bisa mengawasi pergerakan dari Rodri. Juga ada Hendo dengan Thiago yang saling bergantian juga memati pergerakan dari Bernardo Silva yang memang tidak berkembang. Ya, mereka membiarkan saja seorang KDB bermain terus yang menguras tenaga, ya, terforsir bagi KDB sehingga dia harus ditarik keluar, sehingga kita lihat bahwa KDB yang bermain ekstra kerja keras sepanjang pertandingan, dan akhirnya dia harus menyerah untuk ditarik keluar. Bola tidak banyak sampai ke Haaland yang diharapkan bisa mencetak gol. Ini karena taktik yang dikembangkan sangat bagus. Di tengah betul-betul Hendo, Thiago mengontrol dengan baik bersama dengan Fabinho. Dan sekali lagi selamat bagi Liverpool ketika mereka mendapatkan gelar ke-16 mereka setelah menunggu 16 tahun di Community Shield. Jadi menyamai perolehan yang diraih oleh Arsenal juga dengan 16. Posisi atas masih ditempati oleh MU yang meraih trofi ini sebanyak 21 kali
sejak Piala FA ini pertama kali dilaksanakan pada 1908 dengan MU menjadi juara setelah mengalahkan Queen's Park Rangers saat itu dalam 2 kali pertandingan yang mereka bermain imbang 1-1 dan kemudian menang 4-0. Jadi ini pembuka yang manis buat Klopp bersama dengan The Reds, dan kita akan tunggu bagaimana sepak terjang dari Liverpool ketika mereka sudah memperlihatkan cara bermain yang sangat baik, terutama dengan Nunes. Ini saya terkesan melihatnya. Masuk di menit ke-59, menggantikan Bobby Firmino, bermain hanya 38 menit, ada 1 gol di sana, kemudian dia mengangkat trofi pertama secara resmi, bahwa ini adalah pertandingan resmi pertama di mana dia mencetak gol dan mengangkat trofi. Bahkan sebelum dia mencetak gol, dia sudah memberikan 1 penalti ketika tandukan dia mengena tangan dari Ruben Dias dan diselesaikan dengan baik oleh Mo Salah, dan Mo Salah tampil sangat tenang. Ya. Artinya ini lebih bergairah ketika dia sudah memperpanjang kontrak dia, dan kita bisa melihat bahwa gol pertama dari Trent juga berasal dari kombinasi yang sangat bagus. Dimulai dari Luis Diaz memberikan umpan kepada Thiago memberikan umpan panjang kepada Salah, dan Salah membalikan kepada Trent, dan di pressing dengan sangat bagus oleh bek kanan ini untuk masuk ya ke gawang Ederson Moraes. Juga di pertandingan di gol kedua ini juga sangat baik dengan bagaimana pergerakan dari Salah ya yang memberikan umpan, dan di sana ada Nunes yang melompat tinggi. Ya, walaupun Diaz juga agak tinggi tapi mengena tangan dan handsball. Ini penalti. Gol ketiga juga. Ini dimulai dengan pergerakan kombinasi yang bagus. Naby Keita terhadap Carvalho, pemain muda yang masuk nih yang diambil dari Fulham. Carvalho itu melebar kepada Salah. Salah mengirim umpan ke tiang jauh. Di sana ada Robo yang melompat lebih bagus, lebih tepat di antara Kyle Walker, dan disambut dengan tandukan kepala sambil menjatuhkan diri oleh Nunes untuk mengelabui penjaga gawang Ederson. Ini satu pencapaian yang bagus, dan Nunes tampil jauh lebih bagus dibandingkan Erling Haaland dalam penampilan kedua pemain ini yang digadang-gadang bakal merebut perhatian banyak orang untuk berburu gelar top skor di IPL pada musim 2022-2023. Tapi kita lihat bahwa agresivitas dari seorang Nunes ini luar biasa. Dia masuk ada 4 kali, dia melakukan tembakan, ya termasuk dengan sundulan kepala tentunya, 2 on target, 2 off target. Dan kalau saya bisa melihat, Nunes pantas untuk bisa menjadi man of the match atau dengan Salah. Jadi 2 pemain ini yang paling menonjol dalam pertandingan di King Power menghadapi Manchester City. Namun bagaimanapun Manchester City tetap adalah tim yang sangat kuat dan berpotensi untuk terus bisa mengganggu juga bagi Liverpool, dan 2 tim ini pasti akan bergerak di garis depan dalam kompetisi yang akan datang, karena kita tahu juga kedalaman skuad bagi Pep Guardiola ini sangat baik. Ya, kita akan tunggu nantinya di mana City akan memulai pertandingan pertama mereka untuk bertarung melawan West Ham United. Tidak mudah juga bermain di West Ham, harus hati-hati bagi City karena sebelumnya mereka sempat ditahan 2-2 oleh West Ham, nyaris kalah, sempat tertinggal 2-0 sebelum disamakan. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi Pep untuk tidak mereka tergelincir di laga pertama. Namun apapun itu, City adalah City. Karena musim lalu juga di pekan pertama mereka tergelincir melawan Spurs, tapi kemudian mereka bisa menjadi juara. Inilah sepak bola. Sampai di sini pembahasan dengan saya atau review pertandingan di Community Shield antara The Reds dan The Citizens yang dimenangkan oleh The Reds dengan 3-1. Ciao!